Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sania Amer Elfayat. Yang kedua, Eva Nur Afifah. Yang ketiga, Aulia Intan Saputri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat berkembang atau dikembangkan secara optimal, baik secara kuantitatif atau kualitatif, bila mana tanpa ada sebuah situasi yang kondusif secara kultural maupun struktural. Pancasila dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan memberi ruang yang luas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalahnya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seharusnya tidak melupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organis di mana masing-masing sila saling menjiwai sila yang lain. Pemahaman mengenai Pancasila juga harus diletakkan dalam satu kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang digaris di dalam pembukaan UUD 1945. Yang selanjutnya, pengertian globalisasi. Globalisasi ialah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Kata globalisasi ini diambil dari sebuah kata global yang mempunyai makna universal. Globalisasi ini juga belum memiliki definisi atau pengertian yang pasti kecuali sebuah definisi kerja sehingga maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Salah satunya menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjemah di dalam kesadaran orang. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positifnya yang pertama itu memberikan semangat kompetitif untuk mengikuti arus globalisasi. Suatu negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional. Yang kedua, terbuktinya mobilitas sosial kemajuan transportasi yang mendorong mobilitas sosial yang semakin terbuka, di mana jarak tidak lagi menjadi permasalahan. Yang ketiga, kemudahan dan kenyamanan hidup globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang telah memberi kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Kemudian dampak negatif. Yang pertama itu pergeseran nilai sesuatu yang baru dari asing secara tidak otomatis dapat diintegrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, pertentangan nilai maksudnya nilai-nilai baru dan asing yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, perubahan gaya hidup atau lifestyle. Kemudian, perlunya mempelajari materi globalisasi. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang produktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar bangsa. Yang ketiga, memacu penyelesaian isu yang ada secara terbuka. Yang keempat, memperkenalkan budaya Indonesia dan pariwisata nasional kepada bangsa lain. Dan yang terakhir itu, untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Intan Saputri. Faktor pendukung globalisasi yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, dari situ kita tahu cara berkomunikasi zaman dulu yaitu dengan cara berbalas surat. Sekarang bisa menggunakan HP atau telepon yang bisa video call dan mendengarkan suara tanpa bertemu langsung. Nah, yang kedua yaitu kemajuan dalam transportasi. Nah, kita dulu itu transportasi pakai sepeda,
atau becak dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa menggunakan motor. Kalau pakai motor kita bisa kepanasan dan kehujanan. Nah, kita di sini bisa memakai mobil yang ada AC dan tidak bakal kehujanan dan kepanasan. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi terbuka, yang keempat adanya perdagangan bebas, yang kelima kemudahan dalam migrasi dan sebagainya. Yang terakhir yaitu strategi mempelajari materi globalisasi. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara di Indonesia. Cara mengendalikan dampak negatif globalisasi yang tepat dilakukan adalah yaitu dengan cara pendidikan, cara regulatif, cara pengendalian sosial, dan seterusnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.